Bapak Ibu, orang tua dan wali murid, dan Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati, juga anak-anak yang saya kasihi. Apa kabar? Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu pada ibadah dan perayaan Paskah SMP Budia Wacana tahun 2021 yang mengusung tema Turn to Jesus, the way, the truth, and the life. Meskipun kita bertemu secara virtual, Bu Ayu percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam acara hari ini. Karena dalam kondisi dunia yang dalam ketidakpastian, namun ada satu hal yang pasti. Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat telah bangkit. Mari kita segera mulai ibadah dan perayaan pada saat ini dengan doa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada saat ini Bapa. Kami boleh mengawali untuk perayaan Paskah di masa pandemi ini. Biarlah Bapa senantiasa selalu menyertai setiap hati kami, menyertai kegiatan Paskah secara daring dengan penuh sukacita, dengan penuh kemudahan dan kelancaran di dalam segala sesuatunya. Bapa, kami yakin dan percaya melalui bimbingan dan penyertaan-Mu sajalah kami boleh merayakan perayaan Paskah pada tahun ini, tahun 2021 di masa pandemi ini dengan semampu kami. Dan kiranya segala sesuatunya karena kami melaksanakan secara daring, biarlah segala jaringan data yang diterima baik Bapak Ibu guru, karyawan dan juga anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 semuanya dipastikan bisa lancar, kuota data semuanya bisa tercukupi sehingga perayaan kami tidak akan membatasi. Walaupun dalam masa pandemi kami senantiasa selalu merayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kehangatan dan penuh kasih, dan biarlah perayaan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, kiranya banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, biarlah Bapa mengampuni setiap kesalahan pada pribadi kami. Demikian Bapa, segala permohonan dan doa kami hanya kami haturkan di dalam nama-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pada momen ini, saya mengajak kita semua mendengarkan satu ayat yang menggambarkan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Ayat yang sangat indah ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saat ini kita bernyanyi lagu bagi Tuhan, karena perbuatan kasih-Nya yang mengagumkan dan karyanya yang besar. Karya terbesar.
Saya percaya setiap kita masih bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan? Mari kita memuji Dia dengan sukacita, karena pasti ada kemenangan bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang Ibu kasihi, saat ini Ibu mengajak kita untuk melihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Namun karena Dia adalah Tuhan, Dia menyatakan keagungannya, kemuliaannya, karena Dia bangkit pada hari ketiga. Baiklah, melalui film singkat yang bersama-sama akan kita saksikan, boleh menjadi pengingat dan refleksi iman bagi kita semua. I was with him when he rode into town, and the crowds gathered round him like a king. The smiling faces joined a sea of branches waving, though they were masquerading in the end. And my heart rose in my throat when I heard them sing, Hosanna. In the highest. Oh, oh, we went upstairs, broke the bread and drank the wine from the only living vine that we would taste. And I watched them take him up the mountainside, where he was crucified, though innocent. And they mocked him and cursed him with their mouths, and they told him to come
days later, we found an empty grave, and the stone was rolled away where he had been. Tears of joy streamed down my face, for the angel said, "Oh, fear not, he is risen. Oh, fear not, he is risen." Setiamu Tuhanku akan menjadi lagu untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan kesungguhan hati. Kasih
Shalom, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang saya kasihi, juga untuk orang tua murid. Mari kita dalam momen Paskah ini merenungkan. Renungannya berjudul Turn to Jesus, the way, the truth, the life. Renungan akan diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Anak-anakku yang saya kasihi dan juga Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua murid, pernahkah kita tersesat? Bagaimana sih perasaannya jika kita tersesat? Saya pernah tersesat. Di saat saya tersesat, saya sungguh bingung dan juga merasa gelisah. Saya sudah mengikuti arahan dari Google Map. Ketika saya mengendarai motor, saya sudah pakai headset gitu ya, supaya tetap melihat jalan tetapi mendengar apa kata Mbah Google gitu ya. Tetapi ternyata saya salah mengerti. Ketika Google mengatakan second exit gitu ya, saya salah mengartikan second exit, dan saya baru saja 2 bulan ada di kota Yogyakarta. Hal itu membuat saya kebingungan. Takut juga kalau saya tahu kebingungan dan saya salah arah lalu saya ditilang oleh polisi. Akhirnya saya mencoba untuk belok ke salah satu gang dan juga saya berhenti. Kemudian saya mencoba melihat kembali Google Map yang sudah saya pasang. Lalu saya mencoba jalan alternatif yang lain gitu ya. Lalu ketika mencoba berjalan lagi, ternyata salah jalan lagi. Saya salah mengerti gitu ya, beloknya itu sebelah mana. Lalu saya berputar-putar ketemu stasiun Lempuyangan, bertemu Universitas UKDW lagi, sampai saya kebingungan. Wah, saya kok putar-putar gitu, ke titik yang sama tidak menemukan jalan keluar ya. Sedangkan saya akan menuju ke jalan raya Solo Jogja gitu. Kegelisahan ketika tersesat yang saya alami mungkin sebentar. Setelah saya menemukan jalan yang seharusnya saya bisa lega dan tidak ada bahaya yang bisa mengancam saya begitu ya. Tetapi bagaimana jika kita tersesat di dalam kekekalan? Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Setiap hari bukankah setiap kita dihadapkan dengan pilihan dari memakai baju apa, dari saya mau makan apa, dari saya mau sekolah di mana, dari saya mau memilih untuk rajin mengerjakan atau saya mau bermalas-malasan dan nanti mencoba mencari saja jawaban yang gampang di YouTube, di Google, atau mencontek punya teman. Nah, ada banyak pilihan juga ke depannya, termasuk di dalam kekekalan di mana manusia nantinya sudah meninggal dunia. Tetap ada pilihan yang harus dipilih. Saya ini di dalam kekekalan akan masuk kepada kediaman Allah, di mana Allah berada,
atau saya bersama-sama dengan iblis di dalam neraka. Nah, memang jika kita melihat umur kita sebagai siswa Budia Wacana, mungkin kita berpikir masih jauh gitu untuk memikirkan tentang kematian gitu ya. Namun banyak sekali hal bisa terjadi pada kita. Bisa saja kita meninggal sewaktu-waktu, entah karena kecelakaan, entah karena sakit penyakit. Oh, sekarang ini banyak sekali orang muda yang terkena penyakit macam-macam. Penyakit terminal sekalipun bisa menyerang orang yang muda. Saya mendengar bagaimana siswa SMP teman saya meninggal karena meningitis. Tiba-tiba dimulai dari radang tenggorokan, flu yang kemudian ternyata menyerang meningitis, gitu, terkena meningitis. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang saya kasihi, kita perlu mengerti bagaimana hari depan kita. Jika tidak, kita akan merasa kita kehilangan kontrol dan kita merasa benar-benar galau, benar-benar kebingungan gitu ya. Tapi janganlah pernah khawatir, karena ada satu pribadi yang akan menuntun kita kepada keamanan. Ada satu pribadi yang pasti akan menjanjikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Ada sebuah video yang saya mau ajak kita semua menontonnya. Dimanapun aku berada, aku mencari rasa aman. Mungkin karena betapa keras dan sulitnya hidup ini, aku masih bergantung pada hal itu. Aku tidak mau jadi korban dari bahaya atau kematian, tapi aku tahu aku butuh sesuatu. Aku harap ada yang melihat kelemahanku dan memahami dalamnya ketakutanku. Siapa yang bisa menjamin keamanan dan kedamaianku selain Sang Raja Damai, Yesus yang memiliki semua otoritas. Demikian video tersebut. Setiap orang menginginkan rasa aman. Bahkan dari bayi, orang bisa menangis, meminta gitu ya adanya keamanan, yaitu kecukupan, adanya susu. Ketika sudah mulai besar juga butuh keamanan dari orang tua. Dan sampai orang menghembuskan nafas terakhirnya membutuhkan keamanan. Keamanan yang kita inginkan mungkin berbeda-beda berdasarkan tingkatan umur kita, berdasarkan apa pekerjaan kita. Mungkin yang kita butuhkan itu berbeda-beda. Tetapi satu hal, setiap orang membutuhkan keamanan. Lalu bagaimana? Ya, ada keamanan di dalam Tuhan Yesus yang akan mengarahkan kita. Karena ialah jalan tersebut. Ia bukan hanya sebagai tour guide yang membantu mengarahkan kita kepada tujuan kita, sehingga liburan kita itu terasa begitu menyenangkan, tetapi benar-benar Tuhan itulah jalan. Jadi ketika kita mau merasakan hidup yang sejati, di mana hidup kita yang satu kali ini memenuhi tujuan kita diciptakan, maka kita perlu untuk bisa berjalan di dalam Tuhan Yesus, ialah sumber kehidupan. Jika kita melihat murid-murid pada ayat yang kita boleh sama-sama baca, mereka sedang mengalami ketakutan luar biasa. Kenapa? Iya, bagaimana tidak? Guru yang mereka selama ini ikuti, guru yang mereka selama ini teladani, guru yang membuat mereka mau meninggalkan semua pekerjaan mereka yang lama, kehidupan mereka yang lama, entah sebagai pemungut cukai, entah sebagai nelayan dan segala macamnya, telah disalibkan. Dan tidak ada jaminan bahwa orang tidak menyalibkan mereka juga atau membunuh pengikut Tuhan Yesus. Nah,
Di sanalah para murid kehilangan harapan. Padahal sudah berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan dan memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Namun para murid belum benar-benar mengerti. Mereka mendengar, tetapi tidak mengerti. Sampai akhirnya mereka ketakutan dan mereka mengunci diri di dalam sebuah rumah yang sudah mereka sewa. Semua pintu, semua jendela mereka tutup rapat-rapat supaya tidak ada satu orang pun yang bisa melihat mereka, supaya tidak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaan murid Tuhan. Tapi di sanalah Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut demi menebus dosa manusia hadir di tengah-tengah para murid dengan mengatakan damai sejahtera bagimu. Kata-kata Tuhan Yesus bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi kata-kata Tuhan Yesus benar-benar merupakan firman yang terjadi. Dan pada saat itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu boleh hadir di dalam hati dan kehidupan para murid yang ketakutan dan kehilangan harapan tersebut. Bapak, Ibu, saudara sekalian, damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bukan hanya buat murid pada waktu itu saja, tetapi juga bagi setiap kita sampai saat ini. Yesus hadir untuk memberikan kepastian. Karena di dalam Yesus kita bisa menemukan damai sejahtera. Karena di dalam Yesus kita bisa memperoleh kekuatan. Karena di dalam Yesus kita boleh memperoleh penghiburan. Di dalam Yesus ada masa depan yang cerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Ia telah mengalahkan maut, sehingga manusia yang dulunya menjadi budak dosa, yang hanya boleh mempunyai hak untuk memperoleh kematian yang kekal, kini boleh merasakan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa kini sudah boleh dipulihkan kembali. Allah sang sumber kehidupan boleh dipulihkan lagi relasinya dengan manusia yang hanya ciptaan yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kok bisa? Bagaimana mungkin? Banyak orang di luar sana yang tidak hidup dengan Tuhan, tapi mereka memiliki kehidupan yang bahkan dikatakan baik, melebihi pengikut Tuhan. Ya, hidup di sini maksudnya hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan setiap kita, yaitu memuliakan Dia. Jika saya di sini memiliki pointer ini berguna bagi saya ketika pointer ini bisa menjalankan slide secara wireless gitu ya, tanpa saya harus memencet mouse ataupun saya mengoperasikan dengan dekat. Ada pointer ini, maka slide bisa dijalankan. Nah, masalahnya kalau pointer ini tidak bisa menjalankan slide, maka pointer ini jadi tidak berguna atau tidak menjalankan fungsinya. Mungkin pointer ini masih hidup betul, fungsinya masih berjalan semuanya, tapi jika tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menjalankan slide atau mengendalikan slide dari jarak jauh, maka pointer ini tidak hidup, benar-benar hidup. Nah, seperti kita, jika kita tidak benar-benar memuliakan Allah, maka kita mungkin hidup, mungkin keadaannya dilihat oleh sesama manusia baik-baik saja, tetapi kita tidak merasakan atau tidak hidup benar-benar hidup seperti Allah menciptakan setiap kita, yaitu untuk memuliakan Dia. Mari kita hidup di dalam Tuhan Yesus dengan cara terus-menerus membangun relasi yang dekat dengannya melalui firman Tuhan yang boleh menuntun kita setiap hari.
Karena Tuhan Yesus dikatakan juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 adalah Sang Firman tersebut. Bukankah Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di surga, di bumi, di langit, di bumi, semuanya dengan firman. Nah, firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita juga membaca firman Tuhan tersebut yang Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab, sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus secara langsung. Dan kita boleh merasakan damai sejahtera. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu memberikan masa depan, yaitu jaminan akan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Nah, ada sebuah kejadian di mana saya pun pernah kehilangan arah di dalam kehidupan saya. Saat itu orang tua saya terus bertengkar. Saya sulit untuk belajar. Saya sulit juga memiliki teman karena teman-teman cenderung menjauhi saya. Saya karena tertekan di rumah menjadi pribadi yang begitu murung, menutup diri gitu. Nah, suatu kali saya benar-benar dalam keadaan yang putus asa. Rasanya buat apa lagi sekolah? Saya seperti membuang-buang, nanti takutnya uang orang tua saya sudah berusaha belajar, les di sana sini, tapi tetap tidak bisa memperoleh nilai yang baik. Sampai saya memutuskan untuk mencontek. Tetapi ternyata itu bukan suatu jalan keluar, karena saya harus menutupi satu kebohongan saya dengan kebohongan yang lain lagi, dan tidak akan habis, tidak ada damai di dalam hati saya. Sampai akhirnya saya memutuskan, saya mau hidup lebih baik. Saya tidak tahu caranya, dan seorang teman tiba-tiba Tuhan kirimkan menepuk pundak saya, mengatakan, "Lisa, kenapa kamu merasa begitu tertekan rasanya?" "Oh iya, aku takut kalau aku nggak naik kelas, padahal aku udah usaha belajar." "Oh ya sudah," teman itu mengatakan, "jika kamu sudah melakukan bagianmu, serahkan selanjutnya kepada Tuhan." Sejak saat itu saya berusaha mati-matian belajar lebih keras lagi, dan saya mau menyerahkan hidup saya benar-benar kepada Tuhan, melakukan perintahnya, tidak lagi mencontek. Saya hidup benar, saya mencoba membuka diri dengan teman-teman di gereja, dengan teman-teman di sekolah. Saya memiliki komunitas, dan hidup saya saat itu dipulihkan Tuhan luar biasa. Di dalam Tuhan ada pemulihan yang luar biasa yang saya rasakan, dan saya percaya bukan hanya saya yang bisa merasakan, tetapi anak-anak semuanya dan juga bapak ibu semuanya bisa merasakan pemulihan tersebut. Ada sebuah lagu yang liriknya berbunyi demikian: "Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap kulitakah, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa." Penulis dari lagu ini tidak mengalami kehidupan yang lancar-lancar saja sebagai pengikut Tuhan. Bahkan setelah dirinya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu sebagai seorang hamba Tuhan full timer, ia mengalami kebutaan. Ia ditinggalkan oleh suaminya. Ia ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihinya. Tetapi ketika ia menulis lirik lagu ini yang berasal dari benar-benar hatinya yang paling dalam, dan berharap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, sumber hidupnya, di tengah keadaan yang tidak mudah tersebut,
Mata fisiknya boleh buta, tetapi mata rohaninya tidak dibutakan. Ia boleh memperoleh pengharapan kembali, kehidupannya dipulihkan. Ia menyanyi sebagai orang buta di mana-mana lagu ini, dan sampai saat ini ada banyak orang yang boleh dipulihkan kehidupannya. Ada banyak orang yang boleh dijamah dan boleh merasa terberkati oleh lagu yang dikarang oleh Helen Halemer ini. Mari kita pandang kepada Tuhan Yesus. Ini bukan perkataan klise. Hati benar-benar di dalam Tuhan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, di sanalah ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di sanalah kita boleh menemukan jalan kebenaran dan hidup yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar mengarahkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Dunia boleh mengejek kami, dunia boleh terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan kami, dunia boleh membuat kami putus asa. Tapi ada Engkau pribadi yang mau terus mengulurkan tanganmu walaupun matamu melihat dosa kami, matamu boleh menangis melihat segala kedegilan yang kami lakukan, tetapi tanganmu mau tetap terulur untuk bisa menolong kami bangkit kembali. Dan Engkau tidak pernah menghitung berapa kali kami jatuh, tetapi Engkau mau menghitung berapa kali kami boleh terus bangkit menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan yang Engkau ingini. Hidup kami yang sementara ini boleh memuliakan Tuhan. Tolonglah setiap kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Kami mempercayakan masa depan kami, masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Kau tidak akan mengecewakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu dan juga saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang begitu banyak anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sudah mengerti dan memahami apa yang hendak kami ungkapkan, namun izinkanlah kami untuk tetap menghadap kehadirat-Mu membawa doa-doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, berada di negeri ini, bagian dari bangsa Indonesia yang begitu kaya, begitu makmur oleh karena Engkau yang menciptakan bumi ini sangat indah. Namun kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah kami berada di bangsa ini, kiranya Engkau memakai kami sebagai rakyat yang taat dan tunduk terhadap pemerintah. Karena kami meyakini ketika pemimpin ini ada, itu juga berasal daripada Tuhan. Kami berdoa supaya jalannya pemerintahan yang ada di negeri ini, baik Presiden dan jajaran seluruh jajarannya yang ada di negeri ini, boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Kalau saat ini terjadi pandemi yang belum berakhir, kiranya apa yang sudah diupayakan oleh para pemimpin bangsa kami ini boleh membuahkan hasil yang baik. Engkau memberkati seluruh rakyat dalam setiap aktivitas yang dikerjakan. Kiranya semua juga boleh berjalan dengan baik. Engkau yang akan juga menolong setiap segi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Itu juga oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Engkau yang akan menolong. Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga boleh berada di SMP Pujiya Wacana ini secara khusus. Kami berdoa untuk yayasan kami, di mana yayasan kami ini boleh menaungi 3 unit. Kami mau menyerahkan supaya pengurus yang ada dan jajaran yang ada melakukan tugasnya dengan baik. Demikian pula kami yang ada di unit-unit pun boleh melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan dengan baik. Kami berdoa untuk para orang tua siswa yang mempercayakan putra-putri mereka bersekolah di SMP Pujiya Wacana ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang dikerjakan oleh para orang tua. Dan terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka, supaya apa yang sudah mereka terima ketika tubuh sehat, maka dapat menopang setiap aktivitas yang ada. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, di dalam mengikuti pelajaran hari demi hari. Meskipun dalam kondisi, dalam jaringan, Tuhan juga akan menolong setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak kami, baik itu kuota maupun jaringan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang menolong, Allah yang memberkati, pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kesehatan anak-anak supaya tetap terjamin dengan baik, mematuhi protokol yang ada dalam kondisi saat ini, sehingga mampu membawa anak-anak kami bersemangat di dalam belajar, bersemangat di dalam bersosialisasi di lingkungan keluarga. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami kelas 9 yang mengikuti ujian yang disodorkan untuk kelulusan mereka. Tuhan yang akan menolong dan memberikan semangat bagi anak-anak kami di dalam menempuh ujian. Kalau ujian praktek sudah berlalu, biarlah mereka juga melaksanakan ujian-ujian sekolah yang nanti akan dilaksanakan pada bulan April ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau Allah sumber penolong. Oleh sebab itu Engkau memberkati anak-anak kami kelas 9 supaya semua juga diberikan kesehatan yang prima. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan program sekolah ini ke dalam tangan kasih Tuhan, bersyukur untuk PPDB yang terus berjalan dan orang tua yang mempercayakan anaknya boleh bergabung dengan kami. Kiranya program sekolah ini boleh terus berjalan dan sekolah ini pun dipimpin oleh Allah sendiri, dan berkati kami orang-orang yang ada di dalamnya mampu mengerjakan tanggung jawab yang Kau percayakan dengan baik.
Segala program yang lain ya Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk kepala sekolah kami selaku pimpinan yang ada di sini, Bapak Suharto Justinus Edis, kiranya dengan hati yang bijak, hati yang penuh hikmat, boleh memimpin sekolah ini dengan baik. Demikian pula Bapak Ibu guru karyawan dalam melaksanakan tugas hariannya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur melalui Paskah, melalui kebangkitan Tuhan, kami diberi kemenangan, melalui pengorbanan-Mu kami diberikan dan diingatkan untuk terus berkaca bahwa pengorbanan-Mu itu tidak akan sia-sia karena membawa keselamatan bagi kami umat orang berdosa. Kami percaya bahwa kami memiliki pengharapan ke depannya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Ampunkanlah kiranya ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya hari lepas hari kami berjalan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kami, rela berkorban bagi kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan pada saat ini. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adapun keterangan mengenai pengumpulan persembahan dan juga pengalokasian dana persembahan Paskah kita pada saat ini dapat disaksikan pada bagian bawah layar berikut. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita pujikan kembali Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
kita menyerahkan persembahan pada hari ini dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu yang sungguh nyata dan boleh menjadi kekuatan iman setiap kami. Tuhan, biarlah persembahan kami ini bisa berkenan di hadirat-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, di hidupku, di hidupku. Salam, selamat pagi rekan-rekan guru, karyawan SMP Budia Wacana, juga para siswa, Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati dan kami kasihi di dalam Tuhan. Mari kita dendangkan nada syukur, sorak gembira, karena Tuhan memberikan kesehatan, damai sukacita kepada kita pada hari ini. Meskipun dalam suasana pandemi, kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan dan haleluya. Tidak lupa hari ini kami atas nama sekolah dan pribadi menyampaikan selamat merayakan dan menghayati Paskah. Puncak hidup iman Kristiani adalah Paskah. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Tuhan sudah bangkit dan itu bukti kemenangan. Dengan mengangkat tema Turn to Jesus, the way, the truth, and the life. Paskah kali ini mengajak kita untuk kembali berpaling kepada Yesus sebagai satu-satunya penolong kita yang mampu mengubah air mata menjadi tawa. Melalui Paskah, Tuhan Yesus mengobarkan semangat belajar dan berkarya. Oleh karena itu, mari kita terus berpegang pada Yesus sehingga kita masih dapat tersenyum dalam menghadapi masa-masa yang serba sulit saat ini. Sekali lagi, selamat Paskah. Kebangkitan Tuhan menginspirasi kita untuk selalu bangkit dari keterpurukan kita dan menghadapi kondisi saat ini dengan penuh iman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Paskah kita kali ini. Kiranya kita terus dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus dimanapun, kapanpun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya Rahel Larasati, kelas 8B. Saya mengucapkan Selamat Paskah 2021. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Hai semuanya, saya mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Kiranya Paskah tahun ini membawa kemenangan dan pengharapan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kenalkan nama saya Lisa Angelina, TK 8C.
Saya mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Semoga Paskah ini memberikan kebahagiaan dan kegembiraan serta kedamaian bagi kita semua. Terima kasih. Saya Sally Diandra kelas 7B. Saya mengucapkan selamat Paskah 2021. Semoga terang Tuhan selalu bersinar di jalanmu dan hikmahnya membantumu di jalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yesinda Pengharusari dari kelas 7A. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2021. Tuhan memberkati.